Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Navita Telandari. Saya dari kelas Manajemen Investasi B dengan NIM belakang 0128. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya membeli beberapa dua saham ini. Yang pertama ada saham MTDL, di mana MTDL ini merupakan PT Metro Data Elektronik Tbk yang merupakan suatu perusahaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang terdepan di Indonesia. Dengan perusahaan ini sudah bermitra dengan perusahaan-perusahaan TI yang kelas dunia selama lebih dari 45 tahun. Nah, perusahaan ini juga dikenal memiliki portofolio yang komprehensif dalam bidang distribusi perangkat keras dan peranti lunak TI seperti Acer, Dell, HP, Apple, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan ini tuh memiliki 3 bisnis utama. Yang pertama ada bisnis distribusi, di mana bisnis distribusi ini menangani bidang usaha yang distribusi kepada dealer, perusahaan solusi TIK, dan e-commerce. Nah, yang kedua ada bisnis solusi, yang dimana menyediakan solusi lengkap TIK mulai dari perancangan, implementasi, IT managed service, konsultasi dan pelatihan. Dan yang terakhir ada bisnis konsultasi yang menawarkan solusi bisnis inovatif untuk transformasi bisnis. Nah, yang pertama, kenapa saya memilih saham MTDL ini? Yang pertama, karena harga sahamnya ini terus mengalami kenaikan selama 1 tahun terakhir ini. Dengan diperlihatkan grafik di sebelah saya ini. Nah, selain itu, rasio price earning-nya itu masih di bawah 15, di mana ini menandakan bahwa saham ini tuh termasuk murah untuk saat ini, dan kemungkinan juga akan terus naik di tahun berikutnya, karena pada saat ini dan kedepannya prospek untuk produk teknologinya ini dan produk teknologi digital dan elektroniknya ini seperti platform bisnis digital, database, dan analitik, keamanan TI, hingga AI ini merupakan produk dari MTDL itu sendiri dan memiliki prospek yang baik dan akan terus digunakan ke depannya. Nah, selain itu juga perusahaan ini tuh bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan elektronik yang ternama yang telah disebutkan tadi. Sehingga return dari capital gain ini bisa diharapkan. Yang kedua, kenapa saya memilih saham MTDL ini? Karena dalam 3 tahun terakhir ini profitabilitas dari MTDL ini terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan. Nah, hal tersebut itu dibuktikan dengan rasio net profit marginnya itu meningkat sebesar 1% setiap tahunnya. Nah, untuk yang alasan ketiganya, karena MTDL ini selalu membagikan dividennya setiap tahun sebelumnya, dan kemungkinan juga akan terus membagikan dividennya setiap tahun selanjutnya, sehingga return dari dividen ini dapat saya dapatkan. Nah, yang terakhir ada MTDL ini juga merupakan saham syariah, yaitu saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang beroperasi sesuai dengan syariah Islam. Yang selanjutnya ada saham yang kedua, yaitu CSRA, di mana CSRA ini merupakan PT Cisadane Sawit Raya, yang dimana PT ini tuh menjalankan usaha dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, yang mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian, industri pengolahan minyak mentah kelapa sawit, crude palm oil, yang mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah atau crude palm oil atau CPO yang masih perlu diolah lebih lanjut, dan aktivitas profesional. Kenapa saya memilih saham CSRA ini? Yang pertama ada karena harga saham CSRA ini terus mengalami peningkatan selama 1 tahun terakhir ini. Selain itu, rasio price earning-nya itu di bawah 15 kali, yaitu 8,95 kali. Yang artinya bahwa saham ini tuh tergolong murah untuk saat ini, dan kemungkinan juga akan mengalami kenaikan karena pada saat ini
crude oil palmnya itu terus digunakan untuk minyak goreng dan akan digunakan untuk terus ke depannya untuk kebutuhan sehari-hari. Terus CSRA ini itu pada tahun 2024 ini juga akan menambah land bank di mana berlokasi di Sumatera Selatan yang dengan izin seluas 2.700 hektar dan melakukan penanaman sebanyak 48,7 hektar pada kuartal 1 di tahun 2024 sehingga CSRA ini memiliki prospek capital gain yang baik. Nah, alasan yang kedua kenapa saya memilih CSRA ini karena profitabilitas dari CSRA ini terus meningkat mulai dari tahun 2020 sampai 2022. Meskipun mengalami penurunan profitabilitas pada tahun 2023. Nah, pada tahun 2024 ini juga mengalami peningkatan profitabilitas ini di mana net income kuartal 1 sebesar 22.2B ini kemudian meningkat menjadi 44.4B pada kuartal kedua dan meningkat menjadi 58.8B pada kuartal 3. Nah, alasan yang ketiga kenapa saya memilih CSRA ini karena CSRA ini selalu membagikan dividennya setiap tahunnya sebelum atau sesudahnya dan kemungkinan juga akan terus membagikan dividennya untuk kedepannya setiap setahunnya sehingga return dari dividen ini juga dapat saya terima. Alasan yang keempat saya memilih CSRA karena CSRA ini termasuk saham syariah yang dimana perusahaan ini beroperasi sesuai dengan syariah Islam. Dan yang terakhir, kenapa saya memilih CSRA ini? Karena CSRA ini menerapkan kebijakan pengelolaan dan pelestarian lingkungan seperti sertifikasi ISPO dan mendapatkan peringkat proper biru yang dimana perusahaan ini patuh dan taat dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, analisis yang saya gunakan di sini menggunakan analisis trend. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu saya dalam mendapatkan nilai yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.